loh, ini kalau kita mau bilang ini sah dari UGM, mana yang membuktikan ini sah dari UGM? Nggak ada tanda tangan, tidak ada kop lembaga UGM, ya nggak ada. Kalau informasi dari pengelola PPID seperti itu? Ya nggak bisa Pak, Bapak kan sekelas UGM itu merespon permohonan informasi harusnya resmi, karena kan surat juga dikirimkan resmi ya. Jadi cara menjawab surat ya tetap harus pakai kop UGM seperti ini. Nyatanya ketika menjawab keberatan bisa tuh pakai kop, pakai tanda tangan tuh. Mohon izin Bu, Pengunjung tolong tenang ya. karena yang tanda tangan di situ adalah kewenangannya rektor sehingga menggunakan kop UGM. Iya kan PPID-nya kan juga di SK kan ya. Jadi sebenarnya punya kewenangan untuk juga menandatangani surat ya. Nggak, ini gini nih. Ini kalau surat begini, bisa nggak ini dinyatakan surat resmi? Kalau by emailnya resmi UGM, Bukan soal by email, persoalannya surat ini kan dikirim ke lembaga gitu loh. Maka ketika itu respon dari lembaga, dia harus pakai kop surat lembaga dan harus ditandatangani. Ini kan tidak ditandatangani nih. Gitu loh. Jadi ibaratnya di PPID itu siapa aja bisa merespon begitu loh. Kan nggak bisa dong. Kan ada di situ ada ditunjuk yang bertanggung jawab. Ini sekarang kalau surat gini nih siapa yang bertanggung jawab nih? Nggak bisa kan? Nggak ada yang nanda tangan loh surat ini. Gitu loh. Hanya ditulis pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID kan banyak. Bukan hanya satu orang. Ya kan? Ini jadi catatan ya buat UGM ya. Surat resmi harus direspon dengan resmi, nggak bisa sembarangan. Oke, kemudian pemohon mengajukan keberatan di tanggal berapa? Tanggal 21 Agustus. 21 Agustus. Diterima nggak surat keberatannya? Diterima. Dari UGM diterima nggak? tanggal berapa? 21 Agustus. 21 Agustus. UGM mendaftarkan keberatannya sudah diregister di tanggal 21 Agustus. Diterima ya? Ya, Direspon nggak? direspon di tanggal 26 Agustus 2025. Direspon di 26 Agustus. Sebentar. 11 September 2025. Pemohon menerimanya tanggal berapa? Di email. 11 September. Sebentar, saya cek. September ya. Baik. Respon dari keberatannya apa? Hampir sama dengan permohonan, tetapi sekarang dilampirkan surat serah terima dengan Polda Metro. Ada lampiran tambahan daftar dokumen yang diserah terimakan dari UGM ke Polda Metro. Baik, dari pihak UGM menjawab ijazah asli tidak dalam penguasaan karena dalam penguasaan yang bersangkutan. Kemudian salinan ijazah asli tidak dalam penguasaan, saat ini dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk proses hukum. Pak, nggak ada fotokopinya sama sekali Pak, salinan ijazah. Jadi ketika diserahkan ke Polda Metro Jaya, terus UGM nggak punya salinan sama sekali gitu? Kalau yang diserahkan adalah fotokopi yang dari kertas lama. Ya, maksudnya gini. Dari kertas. Kan menyerahkan dokumen ke apa namanya, ke Polda. Nah, pada saat menyerahkan itu kemudian pihak UGM nggak punya sama sekali dokumen apapun lagi terkait ijazah, salinan ijazah itu. Iya, yang kita serahkan ke Polda itu yang salinan yang asli gitu Ibu gitu ya. Iya, salinan asli. Fotokopi yang lain nggak ada? Foto scan-nya tentu ada. Masih ada yang lain? Ada. Karena kan di sini dimintanya bisa fotokopi atau scan warna kan, tapi dikatakan tidak dalam penguasaan nih.
Tapi bagi kami ya itu kan kemudian dokumen informasinya bersifat data pribadi ya. Yang notabene itu Ya, dikecualikan. terlepas dari itu dulu. Ini kan persoalannya dari pihak UGM kemudian menjawabnya tidak dalam penguasaan. Tidak dalam penguasaan itu kan pengertiannya tidak ada berarti. Gitu loh. Nah, ada atau enggak nih? Kalau yang Saya yang- tidak menyangkut ke ada informasi pribadi atau apa enggak dulu. Ada enggak dalam penguasaan UGM? Kalau konteksnya salinan yang asli notabene itu kita serahkan juga kepada Polda Metro. Ya. Itu scan salinnya ada di kami. Ada. Ada. Di luar yang diserahkan ke Polda ada? Scannya ada. Masih ada ya? Oke. Baik. Kemudian transkrip nilai. Ada nggak salinannya? Ini kan sama nih jawabnya, tidak dalam penguasaan, saat ini dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk proses hukum. Nah, ada nggak salinan selain yang diberikan ke Polda Metro Jaya? Salin aslinya ke Polda Metro Jaya. Betul. Ya, di luar itu ada nggak nyimpan? Salinan scan-nya gitu, saya kira juga ada di kami. Jangan saya kira, ada atau nggak? Ada. Ini Ada atau nggak? Harus yakin kalau di ini. Yakin ada nggak? ada. Dia itu yang tahu lebih detail itu PPD fakultas itu Ibu. Gitu. Tapi secara umum harusnya ada atau tidak? Harusnya ada. Harusnya saya kira ada. ada gitu ya. Ya. Saya kira ada itu. Kemudian kartu rencana studi dan kartu hasil studi. Ada nggak? Kalau KRS itu tidak ada ya, itu tidak dalam penguasaan kami gitu. Kalau KHS, kartu hasil studi gitu, itu ada gitu ya. Yang KHS gitu, ada? Ada. Kalau KRS? Tidak ada itu. Nggak ada ya? Dan kami sudah mencoba dengan sedemikian rupa gitu ya. Di fakultas juga nggak ada? Tidak ada. Kami sudah memastikan itu ke fakultas. Dan apa ya? Dan memang tidak ada ya, karena memang mungkin pada zaman itu ya, pada zaman saya pun KRS itu kan memang oleh mahasiswa ya dan dosen pembimbing gitu. Dan kami sekali lagi telah mencoba mencari sedemikian rupa dan itu memang tidak ada ya. Jadi Tapi biasanya bukannya kalau mahasiswa mau per semester itu dia harus buat KRS-nya ya? Berapa SKS yang dia ambil? Iya di mahasiswanya. Nah, itu di mahasiswanya tidak ada, didokumentasikan oleh perguruan atau fakultas? Nah, sejauh yang kami cari gitu ya, koordinasi juga dengan PPD Fakultas, itu sampai sekarang kami sudah mencoba sedemikian rupa gitu, Ibu, itu tidak ditemukan. Gitu Tidak ya. ditemukan. Memang pada saat itu kan memang. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana berjalannya sidang pemeriksaan berkas yang diajukan oleh UGM, teman-teman, ini luar biasa sekali ya. Bagaimana perdebatan di sana, teman-teman, ya, terkait dengan berkas yang menurut hakim itu tidak resmi gitu ya, tidak sah. Dan kalau kita melihat bagaimana UGM ya menjelaskannya kepada Ibu Hakim yang sangat tegas itu sangat kewalahan juga ya teman-teman. Kalau kita melihat teman-teman bagaimana kisruh ijazah Pak Jokowi ini sebenarnya sangat banyak dan lama ya. Banyaknya itu ternyata bukan hanya Roy Suryo yang mempermasalahkan hal tersebut, melainkan juga ada pihak-pihak juga ya yang kemudian menggugat ijazah itu teman-teman, sehingga UGM harus akhirnya terlibat juga ya, karena UGM kan yang mengeluarkan ijazahnya teman-teman. Yang ramai itu ketika Roy Suryo dan kawan-kawan ini yang mempersoalkan itu, menganalisisnya, sehingga ramai di media sosial, ramai di perbincangan televisi, di YouTube dan sebagainya teman-teman. Dan kemudian akhirnya mereka harus menjadi tersangka ya. Dan agak alih takut, Roy Suryo dan kawan-kawan ini juga malah senang teman-teman. Senangnya itu mereka menganggap ini adalah masa di mana mereka akan membuka fakta-fakta tentang ijazah tersebut ya di meja persidangan. Karena apa? Karena di sanalah yang seharusnya hakim yang akan memutuskan ijazah itu sah atau tidak sah ya, dan itulah perannya hakim nanti. Kedua kubu ya harus memberikan penjelasan yang konkret, yang beserta dengan bukti-bukti ya. Makanya Pak Profesor Jimli mengatakan dan menyentil pihak kepolisian ya tentang ijazah itu asli atau palsu, itu bukan kewenangannya
Polri, melainkan kewenangan dari hakim pada saat persidangan. Memang teman-teman, kalau kita melihat rentetan kasus ijazah ini sangat-sangat panjang, sangat-sangat membuat kita pusing juga ya. Kapan ini akan berakhir ya kan? Dan kalau kita melihat bagaimana UGM juga menjadi terlibat teman-teman, kalau kita melihat rekam jejaknya, bagaimana Roy Suryo, Rismond itu pernah ya pergi ke UGM ya, ke perpustakaannya untuk melihat arsip baik ijazah maupun skripsinya Pak Jokowi ya, dan itu juga ramai sekali pada saat itu, dan ini membuat Pak Jokowi semakin pusing ya. Bagaimana menurut kalian?